Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Direktur Kemahasiswaan beserta Sivitas Unikom dan narasumber rekan saya Kang Bima Arya dan Pak Guru Gembul. Ternyata nama aslinya bukan Guru Gembul itu. Tadi sempat kenalan tapi lupa lagi panjang tadi nanti kenalan lagi. Para panitia dan para peserta yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi ketika menerima undangan untuk menjadi pembicara. Ketertarikan saya ternyata mahasiswa Unikom sangat melek terhadap birokrasi yang ada di kita. Contohnya ini mengambil tema ini. Tepuk tangan untuk para panitia dan rekan semua. Reformasi birokrasi bukan hal yang baru yang kita bicarakan. Tapi sekarang di tengah perhelatan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah secara serentak se-Indonesia. Ini yang pertama dilakukan oleh pemerintah. Tentunya banyak kontestan yang memanfaatkan kaitan dengan reformasi birokrasi. Karena yang mereka tampilkan untuk menarik simpatik masyarakat, untuk menambah insentif elektabilitas mereka memanfaatkan dari momen reformasi birokrasi sebenarnya. Kalau kita lihat sejarah di era pemerintahan Indonesia, ada 3 era secara umum ya. Saya tidak tahu siapa yang menamakan. Ada orde lama, ada orde baru, ada orde reformasi. Masing-masing memiliki pemimpin dan karakteristik masyarakatnya. Orde lama dengan pemimpin yang revolusioner, kemudian di orde baru ada pemimpin yang disebut juga sebagai tokoh pembangunan. Di reformasi juga ada tokoh-tokoh reformasi. Kalau kita lihat di 3 masa pemerintahan tersebut, tentunya kalau saya mengambil karena ini kaitan dengan reformasi birokrasi, ada pesan dari 6 tuntutan reformasi. Salah satunya adalah otonomi daerah. Otonomi daerah pun ini mengalami beberapa perubahan dan perbaikan. Dari mulai Undang-Undang 22 2019, kemudian Undang-Undang 23 2004, dan Undang-Undang 32 2014. Tentunya Undang-Undang tentang otonomi daerah ini prinsipnya memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengembangkan, mengurus, mengelola masyarakat sesuai potensi yang ada di wilayahnya. Hal ini yang memberikan harapan bahwa daerah akan maju sesuai dengan potensi yang ada. Pembagian tugas pusat dan daerah diatur dalam undang-undang tersebut, termasuk di dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehingga pada perkembangannya banyak daerah-daerah yang punya talent, yang punya potensi besar, seperti Bogor yang dipimpin oleh Kang Bima Arya ini luar biasa, sehingga beliau pun 2 kali terpilih kembali. Artinya mampu memimpin dan mengembangkan potensi sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Materi saya tidak ditampilkan. Ya. Kemudian di dalam otonomi daerah ini, akhirnya para kepala daerah atau pemerintahan daerah, di situ ada eksekutif dan legislatif, mengembangkan bagaimana membuat kreativitas supaya daerah itu maju. Sehingga pengembangan program yang dibuat oleh pemerintahan itu bervariatif. Tapi tentunya dia melakukan program-program yang memang sangat dibutuhkan sesuai dengan potensi daerahnya. Sehingga di dalam materi ini saya, karena posisi sebagai legislatif, saya akan mencoba bagaimana fungsi legislatif
terhadap reformasi birokrasi, terutama dalam melihat, menilai sesuai dengan tugas fungsi kami, yaitu melakukan fungsi legislasi, membuat peraturan daerah, kemudian controlling, mengawasi pelaksana peraturan daerah, dan hak budgetingnya. Langsung ke tugas fungsi DPRD saja. Saya kira ini mudah-mudahan, karena jadi anggota dewan itu tidak ada gurunya, tidak ada sekolahnya sebenarnya. Tapi dengan saya membagi ilmu, berdiskusi ini, mudah-mudahan yang tadi kata Guru Gembul, ke depan ini rekan-rekan yang harus mengisi nanti negara ini, supaya amanat reformasi birokrasi ini ketika kalian duduk di posisi birokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Ya. Yang itu langsung aja ke DPRD tugasnya ya. Nanti bagian Kang Maria ini untuk otonomi daerah ya. Saya biar nanti bahwa pengalaman saya sendiri sebagai di legislasi ini meminta masukan dari rekan-rekan atau kritis ya. Saya yakin karena kalau Pak Guru Gembul tadi memang birokrasi ini ada di eksekutif legislatif, sehingga masukan-masukan rekan-rekan ini sangat penting bagi perbaikan kami ke depan. Lanjut, terus lanjut. Ya, nah ini salah satu fungsi dewan itu adalah membuat peraturan daerah, karena peraturan daerah ini menjadi sumber hukum di dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah sendiri. Dan dewan memiliki hak untuk mengusulkan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan. Jadi tiap tahun DPRD bersama pemerintah membuat peraturan daerah, itu usulannya boleh dari siapapun, inisiatifnya boleh dari kepala daerah atau boleh dari DPRD. Proses pembentukan peraturan daerah ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pertama, bahwa perencanaan ini masuk dulu di dalam program legislasi daerah atau Prolegda. Perda dahulu dengan perencanaan dari penyusunan Prolegda yang membuat daftar rancangan perda. Jadi setahun ini, ketika ini memang tahun pertama, karena saya dilantik baru beberapa hari, ke depan ini, bulan depan kita sudah akan menyusun Prolegda. Program legislasi daerah, peraturan daerah apa saja yang harus dibuat untuk 1 tahun ke depan, per tahun. Sehingga peraturan daerah ini yang akan dibuat, kita dirancang di dalam Raperda. Usulan Raperda ini tergantung kebutuhan, apakah dari eksekutif atau dari legislatif, apakah dari kepala daerah atau dari dewan sendiri yang mengusulkan. Lanjut. Setiap peraturan daerah itu tidak langsung dibuat rancangannya oleh dewan atau eksekutif, tapi tetap melalui kajian analitik akademisi, yaitu yang disebut dengan naskah akademik. Tetap kami pun di DPRD, di pemerintahan, ini akan kerjasama dengan berbagai akademisi dalam menyusun naskah akademik. Kemudian naskah Raperda disusun oleh pihak yang mengusulkan, yang tadi mau DPRD ataupun mau eksekutif. Pembahasan Raperda ini di DPRD digodok melalui beberapa tahapan. Di DPRD dimiliki beberapa praksi. Praksi itu adalah utusan dari partai yang dipilih yang duduk. Sehingga di dalam pembahasan Raperda ini pun dihadiri oleh beberapa orang yang mereka itu didistribusi dari praksinya masing-masing. Di Kabupaten Bandung misalnya ada 8 praksi. Otomatis
yang menyusun, yang membahas, ini pun adalah mereka-mereka perwakilan dari berbagai praksi. Lanjut. Kemudian pengesahan oleh kepala daerah, jadi setiap pembahasan dengan dewan tetap yang mengesahkannya adalah kepala daerah. Perda yang telah disahkan kemudian diundangkan dalam lembaga daerah agar berlaku secara sah. Tentunya ini perda yang dibuat oleh kami pun tetap agar tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, ini dievaluasi oleh gubernur. Biasanya 2-3 minggu dievaluasi ya. Jadi kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan umum, terutama yang 7 absolut itu ya, itu diatur bahwa perda, rancangan perda yang diusulkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Kemudian setelah evaluasi gubernur ini ada harmonisasi. Harmonisasi ini merupakan bagian dari tahapan sebelum disosialisasikan terhadap masyarakat. Nah, tentunya dalam sosialisasi ini Dewan memiliki beberapa kegiatan yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contohnya ada hearing. Hearing itu adalah bertemunya anggota Dewan dengan konstituen atau dengan masyarakatnya. Atau ada reses juga. Reses juga sama di mana para konstituen masyarakat bertemu dengan wakil rakyat yang dipilihnya dan di sana menyampaikan aspirasi-aspirasi, usulan-usulan programnya, ya, atau kritikan-kritikannya. Kemudian setelah disosialisasikan maka peraturan daerah itu diundangkan dan menjadi produk hukum. Ketika ini sudah disosialisasikan, maka perlu dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh eksekutif. Nah, kewajiban kami sebagai anggota dewan adalah bagaimana kami mengawasi eksekutif itu adalah berarti kepala daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan program-program yang tertuang di dalam peraturan daerah tersebut. Lanjut. Nah, ini ada proses implementasinya. Tentunya ada tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan tadi, dari mulai perumusan penetapan kebijakan, sosialisasi maupun pelaksanaannya. Tentunya aktor kunci yang memiliki peran penting di dalam pembuatan perda ini, 1 pemerintah daerah, 2 DPRD, tentunya berbagai komunitas, ya, dan koordinasi dengan antar lembaga dan masyarakat. Lanjut. Implementasi penerapan perundang-undangan dalam konteks birokrasi daerah biasanya melalui beberapa tahapan, ya. Tapi yang tadi sampaikan, sosialisasi, penyebaran informasi, penyusunan peraturan pelaksana, ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, ini tentunya di dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan daerah ini kita memiliki beberapa kendala. Ya. Pertama, hambatan birokrasi, kapasitas sumber daya manusia, birokrasi yang lambat. Nah, ini SDM yang ada di pemerintah daerah pun ini kadang-kadang tidak linear. Mungkin nanti kan di Maria ada contoh nggak di Bogor. Contohnya kalau di Kabupaten Bandung, banyak yang tidak linear dalam disiplin ilmu. Orangnya insinyur pertanian, tapi ada di dinas yang bukan pertanian. Itu sering terjadi. Sehingga ini mengakibatkan bagian dari hambatan SDM bagi penerapan peraturan daerah. Kemudian birokrasi yang lambat. Kalau namanya birokrasi ya itu. Ketika surat masuk, itu tetap harus disposisi dulu pimpinan atasnya. Kemudian ke Kabag, dari Kabag turun ke Kasih, dari Kasih baru itu bisa nyampe kepada masyarakat. Nah, tentunya ini bagian yang memang harus diubah, karena tentunya ini akan menjadi lambat terhadap
program-program yang dilaksanakan oleh untuk masyarakat. Kemudian permasalahan koordinasi antara pusat dan daerah ini pun kadang-kadang menjadi permasalahan. Di kami kemarin cukup ada permasalahan yang cukup menarik, Kang Bima, ketika kan aturannya adalah 6 bulan sebelum pemilu kada dan 6 bulan sesudah pelantikan itu tidak boleh ada pergeseran baik mutasi maupun rotasi. Tapi kenyataan di lapangan ada dinas yang kosong, ada beberapa kursi bagian yang kosong. Kita coba dilakukan rotasi mutasi. Tapi setelah itu dilakukan muncul dari Kemendagri bahwa itu harus dibatalkan. Terpaksa itu dibatalkan kembali. Ini artinya komunikasi antara pusat daerah pun ini sering terjadi ketika ada aturan dengan kondisi yang dibutuhkan ini tidak sinkron. Tentunya partisipasi masyarakat pun ini menjadi bagian yang sangat penting bagi terciptanya peraturan daerah. Kadang-kadang masyarakat tidak mau diribetkan dengan aturan-aturan yang ada. Dia inginnya bahwa solusi permasalahan yang dihadapi ini harus ditangani pemerintah. Contohnya begini, ketika seorang masyarakat yang ingin melakukan berobat ke rumah sakit, ya, ternyata di rumah sakit tidak dilayani. Karena apa? Oh, ternyata asuransi kesehatannya atau BPJS-nya nunggak, tidak terbayar. Akhirnya rumah sakit bukan tidak melayani, tapi mengadukan. Bapak Ibu mau memakai asuransi atau umum artinya membayar langsung. Secara aturan bahwa semua masyarakat itu harus terlayani di dalam pelayanan, semua pelayanan. Tapi dalam kenyataannya birokrasi pun muncul yang tidak memiliki kepesertaan BPJS itu tidak bisa dilayani secara langsung. Padahal mereka misalkan kategori miskin. Ini beberapa hal yang memang terus kami perbaiki bagaimana supaya pelayanan publik ini terus bisa dilakukan. Kemudian lanjut. Ini hambatan sudah yang tadi ini. Lewat. Ya, tentunya harapan kami secara kesimpulan bahwa dalam reformasi birokrasi ini bagaimana pemerintah daerah bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat itu intinya. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah, bahkan dibuat inovasi-inovasi tersendiri. Dan justru itu dijadikan sebagai penarik untuk dia ikut kembali dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Bandung, pengembangan pelayanan dasar terhadap masyarakat pun ini sudah dikembangkan sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk bidang pendidikan, kita sudah memanfaatkan regulasi pemerintah bahwa pendidikan harus 20%. Kita pun sudah menggunakan anggaran itu. Tapi nampaknya tambahan tersebut pun tidak bisa semua mendapatkan pelayanan terhadap pendidikan masyarakat. Contohnya, sekarang masih ramai ya, mungkin Mbak Gebur ini salah satu pemerhati. Masalah PPDB saja masuk sekolah itu menjadi suatu permasalahan di kita. Kita masih melihat banyak sekolah yang didemo oleh masyarakat karena tidak transparansi dalam menerima peserta murid baru di sekolah tersebut. Di Kabupaten Bandung tidak luput untuk itu. Orang masih berimage terhadap sekolah favorit. Padahal dengan sistem donasi, afirmasi, dan prestasi, ini sebenarnya untuk bisa menyamakan image masyarakat bahwa sekolah itu semua sama. Semua mendapatkan dana BOS bagi yang mengambil ya. Karena ada beberapa sekolah favorit yang tidak menggunakan BOS.
Tapi memang permasalahannya adalah ketika sekolah menerima biaya operasional sekolah, ini ada perbedaan antara negeri dan swasta. Di negeri, orang tua tidak lagi dipungut biaya bulanan, tapi di swasta diambil lagi biaya bulanan. Itu yang mengakibatkan orang tua lebih memilih kepada sekolah negeri. Kemudian dalam kesehatan saya sampaikan tadi, kesehatan mendapatkan 10% dari APBD yang ada. Ini dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu, dia diberikan jaminan melalui asuransi BPJS yang dibayar oleh pemerintah atau PBI. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat ingin melayani, masyarakat harus dilayani oleh pelayanan yang gratis, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa dalam reformasi birokrasi ini, pemerintah mencoba membuat inovasi-inovasi daerah, bagaimana reformasi birokrasi ini menjadikan pemerintah sebagai pelayan masyarakat, bukan pemerintah yang ingin dilayani oleh masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.